Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama saya Panji Gunawan. Nah, di sini saya akan review salah satu layanan investasi digital yaitu Reksadana ya. Nah, di sini saya menggunakan layanan Reksadana yaitu menggunakan aplikasi Tokopedia ya. Mungkin kita bisa langsung saja sini buka layanan Reksadana di Tokopedia-nya ya. Ini saya akan share screen. Oke, di sini ada Tokopedia. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman reksadana pada Tokopedia. Nah, bagaimana cara masuk ke sininya? Kita coba kembali dulu ya. Cara masuknya sini kita pencarian, kita eh, carikan reksadana. Nah, di sini akan muncul ya reksadana. Kita pilih yang paling atas, yang ada lambang kayak grafiknya itu, yang warna hijau. Kita pilih, kita tunggu loadingnya ya. Sini. Oke, nah, di sini kita sudah masuk ke halaman reksadananya. Di sini kita coba kembalikan. Nah, ini untuk dashboard halaman daripada reksadananya. Di sini kita bisa lihat tuh, portofolio kita. Tuh kelihatan kita ini udah investasi berapa, juga keuntungannya itu udah berapa. Untuk lebih lengkapnya kita bisa cek portofolionya ya. Nah, di sini bisa lihat saldo saya ini sisa 2 perak ya. Untuk keuntungannya di sini RV 0 ya atau 0%. Nah, dan juga di sini itu bisa dilihat bahwasannya ada banyak ya portofolio-portofolio dari masing-masing produk reksadananya ini gitu kan. Nah, kita ini invest berapa gitu kan di masing-masing produk ini. Ini saya masing-masing ini nol ya. Nah, belum lagi melakukan untuk investasi di reksadana ini ya. Nah, selanjutnya untuk kategori reksadana, reksadananya ini ada 3 ya. Yang pertama ini ada reksadana pasar uang, yang kedua itu ada pendapatan tetap ya, dengan resikonya ini moderat ya. Jadi kalau misalnya pasar uang itu resikonya rendah ya. Nah, berdasarkan investasi bahwasanya semakin rendah resiko maka dari itu ya keuntungan yang didapatkannya juga akan rendah gitu kan. Jadi ya di sini bisa lihat bahwasanya pada pasar uang contohnya. Nah, di sini untuk keuntungannya ini sekitar ya 3 sampai 4% saja gitu kan. Nah, kalau kita misalkan buka yang pendapatan tetap, ini keuntungannya itu bisa lebih besar ya, bisa 4 sampai 5%, bahkan hampir 6% ya untuk setahun terakhirnya sih, pendapatan tetap. Nah, kita akan bahas di sini dari pasar uang sendiri gitu ya. Kita akan ambil contoh untuk pasar uang yang syariah gitu kan. Ini ada pasar uang mandiri ya. Nah, di sini ketika kita melihat produk ya, kita akan bisa juga melihat detail daripada produknya gitu kan. Nah, produk reksadana ini tuh gimana gitu kan? Apakah memang bagus atau memang jelek? Nah, di sini dari grafiknya sudah terlihat dalam 1 bulan terakhir ya. Dalam 1 bulan terakhir ini mengalami kenaikan 0,35% ya. Dan dalam 1 tahun terakhir ini kenaikannya 3%, dalam 3 tahun terakhir ini 8%. Ya, walaupun naik turun, tapi bisa kita lihat bahwasanya kenaikannya ini signifikan, jadi naik terus ya dalam reksadana ini. Nggak ada penurunan ya di dalamnya. Nah, di sini untuk kinerjanya kita bisa lihat untuk grafiknya di sini ya. Untuk sekarang kenaikan ini sekitar 1.170,80 rupiah ya. Nah, di sini juga ada fitur untuk bandingkan reksadana ya. Oke, mungkin sebelum ke fitur itu kita bisa lihat bahwasanya di sini ini bisa kelihatan juga bahwasanya total dana yang dikelolanya ini berapa. Nah, untuk yang mandiri pasar uang syariah ekstra ini yang dari mandiri ini itu untuk dana yang dikelolanya itu sekarang itu 62 miliar ya, sebenarnya 62 miliar. Nah, kita coba perbandingan di sini banding-bandingkan. Bahwasanya di sini bisa kelihatan bahwasanya yang paling gede itu ada di pendapatan tetap untuk uh, mendeliver obligasi negara Indonesia 2 ya, kelas D1. Pendapatan tetap suatu tahun terakhir dia cukup naik turun tapi lumayan naik ya.
naik signifikan di sini. Untuk sekarang dia lagi ada kerugian sebesar 1,06 ya, atau sebanyak 0,1%. Sini ada kerugiannya. Nah, bagusnya reksadana ini walaupun rugi pun dia tidak begitu anjlok ya ruginya tuh, ketika berbeda ketika kita dengan bermain saham. Nah, sini tadi kita melihat untuk yang kinerja ini ada info apa saja. Nah, selanjutnya di sini, oh iya, tadi ada yang lihat bahwasanya untuk sekarang ya, contohnya pada pasar uang syariah ekstra dari Mandiri ini, itu untuk harga per unitnya itu adalah 1.170 ya. Terus sekarang pada tanggal 12 Desember 2023. Nah, ini bisa juga ada kenaikan ya untuk di produk reksadana ini gitu kan. Oke, nah kita langsung saja ke ininya ya. Kita di kinerja ini udah cukup menurut saya info yang didapatkannya. Nah, saya lihat di sini ada di informasi. Nah, di sini ini bisa kelihatan nih. Ini apa sih gitu kan? Reksadana ini tuh dari mana gitu kan? Produknya apa aja gitu kan? Nah, di sini bisa lihat bahwasanya ini ada dari manajer investasinya ya. Jadi Mandiri Manajemen Investasi ya, ini PT ya. Dan tetap misalnya nama produknya ini Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra ya. Kategori produknya di sini pasar uang, sini bisa lihat pasar uang itu apa gitu kan, yang sedana investasinya apa gitu kan. Ya bisa dilihat maksudnya ini info tentang pasar uang itu apa. Terus untuk tingkat risikonya di sini rendah. Nah, rendah ini itu adalah reksadana pasar uang memiliki tingkat batas dana di antara kategori reksadana lain ya, sehingga dengan potensi keuntungan di atas deposit bank akan di atas angka inflasi secara konsisten gitu. Jadi kita bisa menjaga uang kita dari inflasi gitu kan untuk si produk reksadana yang risikonya rendah ini gitu kan. Untuk tanggal rilisnya sendiri ini pada tanggal 20 April 2019. Jadi ini merupakan awal penerbitan produk reksadana tertentu oleh manajer investasi yang sudah melalui OJK. Nah, jadi secara legalitas di sini tuh sudah disepakati atau disetujui oleh OJK. Jadi tidak perlu ragu lagi secara legalitasnya ya, karena sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan ya. Nah, selanjutnya sini untuk minuman pembeliannya di sini rata-rata ya untuk produk reksadana di Tokopedia itu minimumnya itu 10.000, dan untuk minuman penjualannya juga itu sama 10.000. Untuk biaya pembelian dan penjualannya ini itu gratis ya. Terus ada bank konstodian. Ini apa sih itu kan bank konstodian itu? Jadi bank konstodian itu adalah bank yang telah mendapatkan persetujuan OJK untuk menyimpan atau menampung uang investor yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, jadi ketika kita investasi ke reksadana jenis ini, uang kita itu akan disimpan di bank SIM Niaga TBK ya, atau bank SIM Niaga TBK ini kan artinya dia terbuka lah ya, perusahaannya terbuka. Nah, selanjutnya sini ada dokumen produknya. Mengelola apa saja dokumen produk ini ada dua, ada prospektus dan juga ada vaksin. Prospektus ini adalah informasi terkait reksadana, mulai dari pengolahan dana, ya, penghasilan, penyimpanan dana, kebijakan investasi, hingga menjelaskan biaya dan risiko yang mungkin muncul. Dan juga ada yang kedua ada vaksin. Exit ini apa? Jadi ini berisikan informasi ya singkat mengenai manajemen investasi ya, tujuan investasi, terus ada batasan investasi, komposisi portofolio, kinerja historis yang mampu memberikan gambaran singkat mengenai kinerja suatu reksadana. Untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat ya, di sini bisa dibuka lewat Google untuk investasinya. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa melakukan simulasi sebelum kita melakukan pembelian. Misalkan kita ini melakukan investasi sebesar 2 juta lah ya, misalkan. Nah, maka dalam 3 tahun total nilai investasinya itu adalah 77 juta. Total modal belinya selama 3 tahun itu 74 juta, dan juga pertumbuhannya itu 3 juta. Jadi ini lumayan ya ketika kita menyimpan uang atau berinvestasi di reksadana ini ya. Kita bisa untung sekitar 3 juta dalam 3 tahun ketika kita nabung sebesar 2 juta sebulan. Coba kita lihat sejuta saja sebulan. Atau mungkin untuk mahasiswa ya paling 500.000 lah ya sebulan. Dalam 1 tahun ini kita sudah mendapatkan total modal belinya ini adalah
18,5 juta dan juga untuk, oh iya, maaf, sorry. Nah, untuk total modal beli dalam 1 tahun ini adalah 6,5 juta. Untuk pertumbuhannya ini sebesar 1% atau sekitar 111.000 ya, untuk keuntungan kita. Nah, kalau dalam 3 tahun ini bisa mencapai 19 juta ya, dengan keuntungan 700.000. Dan juga untuk modal belinya ini adalah 18,5 juta ya. Nah, di sini kita coba beli reksadana ya. Kita praktekin. Nah, di sini kita minimalnya 10.000. Ini untuk pembayaran, kita pilih metode pembayarannya. Nah, untuk metode pembayaran ini kita bisa pilih ya, bisa pembayaran lewat kartu kredit, virtual akun, atau bisa pembayaran-pembayaran lainnya. Atau juga kita bisa ke Alfamart. Cuman saya sarankan untuk yang kita mau belinya itu dalam jumlah kecil, lebih baik itu menggunakan virtual akun saja, dikarenakan ketika kita menggunakan Alfamart, itu kita akan dikenakan admin, dan juga admin yang kita keluarkan itu bahkan lebih gede daripada keuntungan yang kita dapat dari channel tersebut gitu kan. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan reksadana dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.